Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online Minggu 8 Agustus 2021. Bulan ini adalah bulan misi di mana tema kita pada minggu kedua adalah gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Di masa PPKM ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana kita tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, maupun kita tidak bisa bertemu dalam komunitas sel kita, mungkin terasa berat buat kita untuk kata persatuan dan kesatuan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali tentang kata semangat. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa melayani mereka yang sakit dan kekurangan, serta tetap berada dalam komunitas Aba 4 pasal sehari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Menyembah Allah kita yang besar, yang ajaib, Tuhan yang layak disembah oleh segala bangsa, kaum dan bahasa. Kami agungkan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami sembah Engkau pagi hari ini ya Allah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau yang kudus, layak disembah. Sungguh Kau layak Tuhan, kami sembah, kami tinggikan pagi hari ini ya Allah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu,
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, pagi hari ini kita mau petundukkan kepala kita. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kita kepadanya. Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Tidak ada Allah lain yang layak kita tinggikan, yang layak kita muliakan selain Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semua berkat-berkat-Nya. Masa-masa sukar yang kita boleh lalui bersama dengan Tuhan. Mungkin kadangkala kita merasa tidak sanggup berjalan lagi. Tapi kita lihat perlindungan tangan Tuhan, pertolongannya yang ajaib terus-menerus menyertai kita. Untuk itu naikkan ucapan syukur kita dari hati kita yang terdalam. Hanya Dia yang layak terima pujian pengagungan kita. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu atas setiap kami Bapa. Engkau Allah yang setia. Seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tidak pernah Tuhan tidak setia. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau tinggikan Engkau terus Tuhan. Yes. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah kami yang agung, Allah kami yang maha besar. Engkaulah satu-satunya yang layak kami puji dan sembah di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang maha kudus, terima kasih ya Tuhan. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengasihani kami. Engkau memberikan kesempatan yang sangat baik buat kami untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Walaupun kami penuh dengan keterbatasan dan pembatasan Tuhan, tetapi roh kami tidak terbatas oleh apapun, karena kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami, baik yang ada di rumah ini yang terlibat di dalam pelayanan, bahkan yang ada di rumah masing-masing sedang mengikuti ibadah ini. Engkau melawat dan memberkati kami semua. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia kepada semua ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, akan memberkati kita di dalam ibadah ini dari awal hingga kita boleh menyelesaikannya penuh dengan sukacita dan berkat Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita mau katakan, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat yang keempat mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan, dengan hati yang bersyukur kita angkat pujian ini.
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas setiap kita. Dan hari ini Tuhan mau untuk kita mengabarkan Injil pada seluruh dunia. Karena Allah akan berperang ganti kita. Bapak Ibu, mari bangkitkan semangat kita kembali untuk kita boleh mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ibu, saudara-saudara yang kasih, pada minggu pagi ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah raya minggu depan, kita masih menunggu instruksi apakah PPKM akan berakhir pada malam hari ini. Dan kami akan segera menginformasikannya melalui WA jemaat. Selanjutnya ibadah sekolah minggu akan dibawakan melalui WA. Di dalam WA orang tua akan disampaikan kepada orang tua di sekolah minggu. Dan selanjutnya untuk remaja ada ibadah melalui Zoom
pada hari Sabtu jam 17 WITA sampai selesai. Selanjutnya kegiatan pemuda pada minggu ini tetap menggunakan Zoom pada hari Sabtu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mendukung pelayanan melalui persembahan yang telah disampaikan. Mulai bulan Agustus ini bagi Bapak Ibu yang akan memberi persembahan persembuluhan, persembahan diakonia, persembahan syukur, dan khusus lainnya, selain melalui transfer bank yang sudah kita lakukan beberapa waktu ini, untuk mempermudah transaksi digital dapat menggunakan kris yang dapat dibayarkan via berbagai aplikasi seperti OVO, GoPay, Link Aja atau Shopee Pay dan banyak yang lainnya. Dan yang pastikan Bapak Ibu yang sudah mengirimkannya melalui aplikasi tersebut dapat mengirimkan bukti dari pengiriman Bapak Ibu kepada bendahara gereja. Dan kami juga ingatkan untuk barcode dari kris GKI Immanuel Denpasar dapat Bapak Ibu lihat pada layar kita dan juga dapat Bapak Ibu lihat pada WA jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kita tetap doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenarannya yang akan kita dengarkan melalui hambanya Bapak Pendeta Wayan Sejahtera. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Roh-Mu bekerja, berikan kami roh kesatuan Bapa. Bangkitkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan kami rindu kiranya Roh Kudus arahkan kami, bimbing kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, khususnya di dalam memasuki bulan misi. Kami rindu Tuhan, supaya Engkau sungguh-sungguh akan menolong kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu, maupun semua jemaat yang mengikuti firman Tuhan secara online di rumah mereka masing-masing. Kiranya dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Mulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dan pakai dia untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu semua bahwa pada bulan Agustus ini sudah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemei Injil Indonesia menjadi bulan misi. Dan sepanjang bulan Agustus ini, setiap minggu kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan dari kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka sebagai gereja, sebagai jemaat bertumbuh dalam pengajaran akan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, menjadi gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, rindu untuk senantiasa terus mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Supaya kita selalu mengalami Tuhan di dalam hidup ini, penting buat kita untuk sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang hari ini kita akan ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana jemaat mula-mula mereka begitu bertumbuh dan bersemangat dalam menjalani kehidupan sebagai gereja, sebagai umat. Mereka hidup dalam persatuan dan kesatuan. Apa yang mendasari mereka bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, karena mereka memiliki kesamaan. Kesamaan apa yang mereka miliki? Kesamaan sebagai orang percaya. Kesamaan mereka sebagai orang percaya inilah yang menggerakkan mereka, yang memotivasi mereka untuk sungguh-sungguh memiliki semangat dalam persatuan dan kesatuan. Apa yang menandai seseorang disebut sebagai orang percaya? Yang pertama, seseorang yang disebut sebagai orang percaya pasti berada di dalam Kristus dan berjalan bergerak dalam arahan Kristus. Ini yang pertama. Tanda seseorang yang disebut sebagai orang percaya bahwa mereka telah berada di dalam Kristus. Menjadi orang percaya ini merupakan sebuah anugerah. Karena ini bukan pekerjaan manusia, tetapi ini pekerjaan Tuhan.
Jemaat mula-mula, mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi umat Tuhan. Dan sebagai orang percaya yang sudah berada di dalam Tuhan, menjadi sebuah keharusan untuk memenuhi, menggenapi semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, salah satu yang menjadi kehendak Tuhan buat gereja, buat jemaat mula-mula adalah supaya mereka bersatu. Supaya mereka hidup dalam persatuan dan kesatuan. Hal ini juga selaras sesuai dengan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu dan sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya kita percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menjadi satu, menjadi sebuah keharusan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang sudah berada di dalam Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Menjadi satu merupakan sebuah keharusan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Hal yang kedua, kesamaan yang kedua yang mereka miliki sebagai orang percaya. Mereka bukan hanya telah berada di dalam Tuhan dan hidup dalam gerakan Tuhan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Tetapi yang kedua, bahwa mereka sama-sama telah didiami, dipimpin dan dikuasa oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul jelas tercatat bahwa kisah ajaib bukan hanya dialami oleh para rasul. Tetapi kisah ajaib itu juga dialami oleh jemaat mula-mula. Dan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sehingga mereka menjadi kesaksian. Mereka menjadi berkat. Bahkan jemaat mula-mula ini telah menginspirasi. Sehingga Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia menetapkan sebuah tema pokok, tema besar. Menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Di dalam mengisi dan merayakan bulan misi ini. Gereja Kemah Injil memiliki kerinduan untuk bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan jemaat mula-mula telah memberikan contoh kepada kita. Mereka memiliki semangat untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Dan semua itu didasari atas kesamaan. Kesamaan sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, mereka sama-sama telah didiami, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan memampukan mereka untuk bersatu. Roh Kudus membangun persatuan dan kesatuan di antara mereka. Bukan hanya membangun, tetapi Roh Kudus itu juga memampukan mereka untuk terus tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan itu. Dan persatuan dan kesatuan yang mereka hidupi, yang mereka miliki. Persatuan dan kesatuan itulah yang akhirnya menjadikan mereka berdampak. Mereka memuliakan Tuhan.
Bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi mereka disukai oleh semua orang. Dan Tuhan menambahkan tiap-tiap hari jumlah bilangan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kita mengakui keterbatasan kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai milik Tuhan, bahwa kita memiliki Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus diam, tinggal, dan memimpin menguasai hidup kita, apa yang tidak bisa akan bisa kita lakukan. Apa yang mustahil itu dapat kita lakukan. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, saya yakin dan percaya. Persatuan dan kesatuan yang kita bangun, persatuan itu akan berdampak. Bukan hanya ke dalam, tetapi juga akan berdampak keluar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua, apa yang mendasari mereka begitu bertumbuh dan bersemangat dalam menjalankan persatuan dan kesatuan? Bukan hanya didasarkan atas kesamaan sebagai orang percaya. Tetapi yang kedua, didasarkan atas ketidaksamaan yang ada pada mereka. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang baru. Dan ada begitu banyak perbedaan-perbedaan di antara mereka. Secara pengetahuan, mungkin juga secara iman. Tetapi yang kita soroti pada hari ini, di antara mereka yang sudah bersatu dalam persatuan dan kesatuan, tidak semuanya kaya, tidak semuanya memiliki, tidak semuanya berkecukupan. Tetapi di antara mereka ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan hidup dalam kekurangan. Dan ini merupakan masalah. Tetapi mereka sadar. Mereka bukan hanya semangat untuk menjalani persatuan dan kesatuan. Tetapi mereka sungguh-sungguh memiliki kesadaran bahwa masalah yang ada di dalam persatuan dan kesatuan itu, ketidaksamaan itu, harus mereka selesaikan. Dan yang menarik adalah untuk menyelesaikan masalah ketidaksamaan, supaya sama-sama memiliki kehidupan yang sama, pengalaman yang sama, sukacita bersama, kenikmatan bersama. Mereka berbagi. Dan kita tahu bahwa untuk berbagi bukan perkara mudah. Dalam Lukas 18 disebutkan, ada seorang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dan ini bukan orang kaya yang biasa. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi sempurna? Engkau telah mendengar firman Tuhan. Lakukan semuanya. Dan orang kaya ini berkata, sejak muda semuanya sudah aku lakukan. Hukum Taurat itu semuanya dia sudah lakukan. Dan Yesus berkata, tinggal satu. Juallah semua harta milikmu dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dan firman Tuhan mencatat, di situ dikatakan bahwa maka sedih hatilah orang kaya ini mendengar pernyataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, juallah semua harta milikmu, bagi-bagikan itu kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Mereka terpanggil. Rasa solidaritas sebagai jemaat mula-mula. Sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih Tuhan.
mereka memiliki kerelaan untuk berbagi. Dan kerelaan berbagi itu didasarkan dengan prinsip yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-44. Di situ dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu sebabnya dengan prinsip ini, ada yang menjual harta miliknya, menjual rumahnya, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat yang ke-34-35 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka yang memiliki melepaskan hak miliknya dan siap untuk berbagi. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita di masa pandemi ini? Ada begitu banyak kisah inspirasi yang menginspirasi kita. Ada begitu banyak orang yang isoman. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Sehingga mereka berbagi. Membagikan nasi bungkus. Dan banyak hal yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan kita dalam merayakan bulan misi? Apa yang dapat kita lakukan? Dalam komunitas kita, dalam perkumpulan kita, dalam persatuan dan kesatuan kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya. Apakah mata kita sudah melihat? Apakah telinga kita sudah mendengar? Apakah hati kita sudah tersentuh untuk menyatakan kasih yang nyata, sehingga mereka yang berkekurangan, mereka dapat menikmati apa yang juga kita nikmati. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, tadi kita sudah belajar apa yang mendasari jemaat mula-mula. Mereka sungguh-sungguh dan bersemangat dalam persatuan dan kesatuan. Karena mereka memiliki kesamaan. Sama-sama orang percaya. Tanda orang percaya, mereka berada di dalam Kristus. Lalu yang kedua, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, karena mereka memiliki ketidaksamaan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan ada komitmen untuk berbagi. Supaya mereka yang kekurangan tidak lagi berkekurangan. Hal yang kedua yang kita pelajari, apa dampak dari kehidupan gereja atau jemaat yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan akan menjadi berkat, akan memiliki nilai jika sungguh-sungguh didasarkan atas kasih. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Segala sesuatu harus kita dasarkan atas kasih. Karena dengan kasih kita dapat melepaskan hak milik kita untuk membantu menolong sesama kita. Dampak yang pertama, gereja yang bertumbuh dalam persatuan dan kesatuan, gereja itu pasti kuat. Gereja itu pasti mampu menghadapi semua tantangan yang dihadapi. Jemaat mula-mula terdiri dari begitu banyak latar belakang dan perbedaan-perbedaan. Dan ini potensi
Tetapi ini juga menjadi kekuatan. Kekuatan kalau dapat dikemas dan di-maintain dengan baik. Tetapi ini akan menjadi masalah kalau perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak dikemas dengan baik. Tidak didasarkan atas kasih. Persatuan dan kesatuan yang mereka miliki pasti kuat. Lalu yang kedua, dampak yang kedua, aman. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak gereja, bahkan gedung gereja yang megah, tetapi tidak memiliki anggota. Bahkan sudah beralih fungsi. Mungkin tidak ada di negeri kita, tapi di negeri lain. Di negara Eropa. Tetapi gereja yang bertumbuh, gereja itu pasti dapat bertahan, langgeng. Keberadaannya pasti eksis sampai kapanpun. Lalu yang kedua, persatuan dan kesatuan yang dibangun itu pasti sehat. Dan kalau persatuan dan kesatuan itu sehat, tidak sakit, persatuan dan kesatuan itu mampu berfungsi secara maksimal dan akan berdampak. Bukan hanya ke dalam tetapi juga akan keluar. Lalu yang ketiga, yang keempat. Gereja yang bertumbuh dalam persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu pasti indah. Dalam Mazmur 133 jelas dikatakan, alangkah indahnya jika kita semua hidup rukun bersatu, bergandengan tangan. Meskipun ada begitu banyak perbedaan. Yang keempat, persatuan dan kesatuan akan nyata, akan terlihat harmoni. Ada 5 dampak dari gereja yang bertumbuh. Saya menyingkatnya dengan kata kasih. Yang pertama, persekutuan pasti kuat. Lalu yang kedua, pasti aman. Tidak akan hancur. Akan langgeng, akan eksis. Lalu yang ketiga, sehat. Yang keempat, pasti indah. Yang kelima, harmoni. Harmoni. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada masa Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang miskin. Dan orang miskin akan tetap ada. Terlebih di masa pandemi ini. Akan ada banyak orang-orang yang masuk dalam hitungan orang miskin baru. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Tuhan Yesus mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita menjadi alat di dalam tangannya. Menjadi kesempatan, peluang buat kita. Untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Mereka yang berada dalam himpitan, dalam tekanan, dalam pergumulan. Dan Tuhan memanggil kita untuk hadir. Untuk memberikan pertolongan. Untuk menyelesaikan. Untuk memberikan jalan keluar. Dan kita akan mampu melakukannya. Jika kita tetap dalam persatuan dan kesatuan. Dalam persatuan dan kesatuan, dalam komunitas, dalam kebersamaan kita. Ketika kita bergandengan tangan, ketika kita bersama-sama. Kita pasti mampu akan melakukan semua apa yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk sungguh-sungguh memastikan dalam persatuan dan kesatuan ini kita harus menyingkirkan iri hati dan kepentingan diri sendiri. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Kita harus menyingkirkan semua iri hati dan kepentingan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Dalam kebersamaan kita, dalam komunitas kita. Apa yang harus dapat kita lakukan bersama-sama? Kita harus merapatkan barisan, kita harus bergandengan tangan. Untuk menyatakan kasih yang nyata. Supaya masalah-masalah yang ada dapat terurai dan dapat diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Kemah Injil merupakan gereja kesatuan. Dan sebagai gereja kesatuan, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena hanya dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, seperti yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk dapat berkarya dengan maksimal. Untuk dapat bertumbuh dan bertambah dan berdampak. Kita semua rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, beri hidup kita kepada Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Ada begitu banyak program-program. Baik program dalam gereja lokal, baik itu gereja program di pusat. Kita tahu program Sumasif. Kita dipanggil untuk mendukung, untuk berdoa. Dan kita juga dipanggil untuk menyisihkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam bulan misi ini, mari kita melakukan apa yang sudah kita lakukan. Kita menyisihkan apa yang menjadi berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk kita bagikan. Supaya kita sungguh-sungguh dapat terlibat di dalam pelayanan Sumasif. Ataupun dalam pengutusan misi, misionaris. Baik yang ada di luar negeri. Mereka sudah memberi diri dalam pelayanan. Dan Tuhan mau supaya kita terlibat. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus. Dalam bulan misi ini, mari kita semua sungguh-sungguh beri hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan arahkan dan bimbing kita. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena hidup yang indah adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing, untuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa mohon berkat Allah. Untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan senantiasa terus bekerja dan berkarya. Memberkati akan gereja Kemah Injil Jemaat Immanuel Denpasar. Memberkati semua tim pelayanan. Memberkati semua jemaat. Kami bawa mereka kepada Tuhan. Dalam pergumulan mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa menyerahkan saudara kami, jemaat-Mu yang sedang dalam kekurangan, dalam keterbatasan secara ekonomi Tuhan. Karena pengaruh pandemi ini. Kami berdoa Engkau hadir untuk mereka. Engkau menyatakan berkat-Mu atas mereka. Dan buat lumbung-lumbung mereka penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan tempat adonan mereka senantiasa terisi dengan semua apa yang mereka perlu, yang mereka butuhkan. Kami juga datang kepada Tuhan berdoa mohon berkat Allah. Untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan akan terus menopang mereka. Memelihara, menjaga dan melindungi mereka. Supaya mereka tetap baik-baik dan sehat selalu.
Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin yang ada di pusat. Pemimpin yang ada di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Kami mohon kiranya urapan Tuhan nyata atas mereka dan memampukan mereka untuk sungguh-sungguh mampu dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Khususnya masalah COVID-19 yang sampai saat ini terus berlangsung. Tuhan, kami berdoa. Mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua gereja-gereja yang ada. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa menyerahkan gereja Kema Injil Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan menolong semua hamba-hamba Tuhan. Baik mereka sebagai pengurus pusat, pengurus di tiap-tiap wilayah, pengurus di tiap-tiap daerah. Hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat lokal. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Engkau menolong dan memampukan mereka. Supaya mereka tetap berkarya dengan maksimal. Untuk senantiasa terus memotivasi dan menggerakkan jemaat. Untuk senantiasa terus hidup dalam kegerakan Tuhan. Sehingga hidup mereka senantiasa bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan apa yang masih sisa yang ada pada mereka. Buat itu tidak akan pernah habis-habisnya. Untuk mereka pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Arahkan hatimu. Dan terimalah berkat. Yang daripada Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga engkau dan memelihara engkau. Dan akan terus memberkati engkau. Sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memenuhi dan menyertai kita semua. Mulai hari ini. Sampai kedatangan Kristus kedua kali menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.